Halo guys, selamat malam. Sekarang tuh jam 00.07 ya, jadi udah pagi subuh di sini. Aku tuh sebenarnya di Cimahi guys, tapi sebenarnya perbatasan di Kota Bandung. Nah, aku tuh baru beres dari acaranya. Dibilang keponakan aku Hiskia sama Judit yang baru aja nikah. Jadi mereka tuh pemberkatannya hari kemarin kemarin maksudnya sekarang tuh udah Minggu. Jadi hari Sabtu kemarin itu pagi itu jam 11 atau siang tuh jam 11 mereka tuh melangsungkan pemberkatan nikah di gereja GPIB Bethel di Jalan Wastu Kencana nomor 1 Bandung. Udah gitu kita tuh ada ibadah pemberkatannya tuh sampai dari jam 11 sampai kurang lebih setengah 2. Nah, aku tuh ikut ke mobilnya bude aku sebelah sama keluarganya. Udah gitu pulangnya juga masih ikut bude sampai setengah 2. Nah, udah gitu ada resepsi di Perdatam di sini dekat Perdatam itu di gedung Serbagunanya di aulanya yang memang disewakan untuk acara ya biasanya tuh acara pernikahan. Aku ikut ke mobilnya bule aku dan keluarganya di sana. Sedangkan kakak aku tuh kesana kesini naik motor ya karena di rumah tuh memang gak ada mobil dan kita tuh pergi-pergi kalau biasanya kalau bertiga tuh pakai Grab tapi ternyata mahal guys ya mahal dan akhirnya kakak aku naik motor, kita nebeng ke saudara-saudara di sini. Nah, udah gitu setelah di pemberkatan di gereja ketemu banyak orang tentu aja dan karena ngundang orang-orang dari gereja, dari saudara, keluarga dan teman-temannya mempelai perempuan atau mempelai laki-laki gitu. Udah gitu pulang ganti baju aku pemberkatan sama resepsi tuh beda bajunya ya dan sama ibu aku kakak aku ganti baju juga. Nah, habis itu kita tuh sana masuk ke gedung Perdatam tuh resepsinya tuh mulai jam 5. Kita tuh berangkat kalau nggak salah jam 5 kurang atau setengah 5 lebihan gitu. Setengah 5 lebih nyampe tuh kurang lebih memang jam 5 dan udah mulai ibu aku tuh minta foto dulu, foto-foto ya ada foto boothnya jadi kita foto beberapa kali gaya dan langsung dicetak gitu. Jadi mungkin nggak ngerti apa kerja sama dengan WO atau mungkin WO-nya nawarin opsi untuk ada foto booth ya. Jadi kita tuh kayak ada foto box tapi langsung dan itu hampir semua yang masuk resepsi ikut foto di sana. Udah gitu masuk resepsi, makan, ketemu keluarga besar, foto-foto keluarga. Karena aku tuh keluarganya dari keluarga Hiskia, aku tantenya Hiskia, ya termasuk sekarang tantenya Judith juga. Jadi gitu adiknya Feli masih sekolah. Feli itu sekolah di ITB ya. Feli itu sekolah sekarang lagi di ITB ngambil teknik fisika semester 2. Jadi kalau kuliah itu untuk anak-anak kuliah tahu ya semester 1 tuh mata kuliah umum. Nah, semester 2 ini tuh dia udah pengantar-pengantar untuk nanti menuju ilmu fisikanya ya, teknik fisika. Jadi adiknya Kia ini di teknik fisika teknik fisika di ITB, sedangkan Kianya ini lulusan fakultas kalau nggak salah teknik mesin dari Undip di Penogoro dan siapa Juditnya juga sama dari Undip juga tapi dia fakultas hukum kalau nggak salah. Nah gitu, jadi karena satu kampus ketemu dan akhirnya kerjanya di kota yang sama dan pacaran nikah. Nah nikahnya tuh pemberkatannya tuh kemarin dan resepsinya tuh tadi sore gitu. Kita tuh keluarga besar hampir semua ngumpul di sana. Jadi ikut ikut upacaranya, ikut resepsinya sama keluarga besar semua. Jadi ngumpul semua di sana. Jadi ya udah. Jadi hari kemarin tuh tanggal berapa? Tanggal 6 itu aku nggak bisa bikin postingan banyak. Jadi aku bikin satu postingan kalau kalian lihat tentang pemberkatannya Kia sama Judit di GPIB Bethel gitu. Banyakan. Aku di sini di keluargaku ibu aku dan kakak aku bertiga. Kalau yang lain banyak yang lengkap sana. Begitu, guys. Nah,
Kalau sekarang tuh hari Minggu guys ya, hari Minggu. Sebenarnya gini guys, kalau ini tuh hari Sabtu kemarin tuh karena memang hajatannya, jadi kita tuh persiapan dari pagi, pagi mandi sampai nyampe rumah lagi tuh kurang lebih jam berapa, setengah sembilan, setengah delapan mungkin ya, setengah delapanan, setengah delapan. Tapi karena harus istirahat dan karena habis makan paginya terus malamnya makan, kita tuh harus mengistirahatkan perut, mengistirahatkan badan karena di resepsi itu kan pasti berdiri ya guys ya. Ada sih tempat duduknya standing bar tapi kita duduk juga, tapi jadi kayak banyak ngobrol sama saudara, banyak ngobrol sama orang-orang yang ada di sana, foto. Dan juga enggak sih, aku sih enggak begitu banyak foto, mungkin makan dan ketemu banyak orang guys di sana. Jadi keluarganya aku tuh keluarga ibu. Jadi Hiskia itu keponakan aku dari keluarga ibu aku ya, keluarga ibu aku yang ada di sini. Jadi itu tuh banyak banget keluarganya. Nanti aku akan kasih fotonya biar kalian lihat. Mungkin ada pemberkatannya, kayaknya aku udah kasih video, tapi nanti aku dikasih lihat foto keluarga di resepsi ya, karena waktu di resepsi tuh aku sama sekali nggak sempat foto-foto, ketemu orang tuh bener-bener ngobrol-ngobrol dan juga tanya kabar, jadi nggak sempat foto, nggak sempat ini gitu apa-apa gitu. Dan capek guys, sampai ini masih ada nih. Masih ada. Tadi tuh makeup tadi tuh ya, untuk pemberkatan dan juga untuk resepsi yang dandanin ibu aku tuh aku tuh most of tuh aku pakai Revlon ya guys ya. Aku pakai Revlon untuk blush on, terus kalau ini enggak. Ini tuh pakai apa ya? Flash kalau nggak salah. Jadi ada blush blush on, terus lipstick, terus kalau aku termasuk kutex ya, dan terus ini eyeshadow gitu. Apalagi ya, sebenarnya ada sih ini untuk eyebrow, tapi aku pakai merek yang lain gitu guys. Dan termasuk lancar acaranya, puji Tuhan, alhamdulillah, puji syukurlah gitu ya. Jadi lancar dari pagi pemberkatan sampai malam, dan kita tuh ikut capek akhirnya gitu. Jadi kesel tuh ngantuk ya, tapi karena gini, kalau kita dikasih satu acara besar, biasanya nggak bisa langsung tidur kalau buat aku ya, karena aku harus refresh. Karena untuk acara besar ini aku harus kayak fokus satu hari, dan untuk besoknya tuh kayak aku harus kembali lagi ke rutinitas gitu, dan aku nggak bisa ingat terus ya. Jadi kayak tadi pun pulang pun aku masih harus nontonin. Aku tuh kan suka olahraga, jadi aku nyalain TV, nonton Formula One qualifying-nya, walaupun aku nggak tahu qualifying dari, nanti aku mau cek tuh qualifying-nya 1 sampai 22, siapa pole posisi qualifying-nya, supaya karena besok tuh ada GP di Monaco ya. GP Monaco aku pengen tahu nih siapa yang menang, tapi tadi sih kalau nggak salah practice-nya tuh masih Ferrari, karena langganan Monaco tuh langganannya memang Kakak Charles Leclerc ya. Dia tuh langganan menang di Monaco karena memang itu hometown-nya dia. Biasanya tuh Ferrari tuh yang menang ya Kakak Leclerc, itu udah beberapa kali. Jadi kagetnya tuh karena beberapa yang sebelumnya tuh Ferrari enggak, tapi kayaknya kemarin Ferrari menang ya. Ferrari tuh ada 2 yang menang, kalau nggak salah. Jadi kalau kayaknya mungkin ada kemungkinan Kakak Leclerc ini nanti mungkin, harusnya karena itu rumahnya dia ya, harusnya dia masuk lah. Tapi biasanya yang bikin nggak masuk tuh DNF ya. DNF tuh ya udah, kalau udah DNF kamu nggak akan bisa masuk ke chart atau ke list pemenang atau finish di GP Monaco, GP manapun ya, DNF gitu. Jadi udah gitu aku harus ngecek lagi karena IPL tuh udah beres ya guys ya. English Premier League tuh udah beres, kita udah tahu pemenangnya. Kayaknya mungkin, nggak ngerti apakah udah pertandingannya udah beres atau belum, tapi pemenang IPL-nya udah ada, Liga Champion udah ada, dan kurang lebih 4 hari lagi kita akan masuk World Cup ya gitu. Jadi kayaknya tuh sekarang lagi persiapan, dan yang
timnas yang setahu aku yang udah nyampe ke Amerika tuh, ke Miami, ke Florida tuh baru timnas Inggris. Mereka lagi latihan tuh di Miami, Florida. Dan aku kurang tahu tanggal 11 tuh pembukanya siapa pembukanya. Dan kalau tim Perancis tuh best tanggal 8 aja masih ada pertandingan persahabatan kalau nggak salah. Jadi dia tuh tim Perancis tuh baru akan ke Amerika itu hari tanggal 9. Mungkin tanggal 11 karena dia nggak main, jadi tanggal 9 dia berangkat dari Perancis ke Amerika tuh kurang lebih 6 sampai 7 jam, guys. Karena Eropa itu kan sebelahnya Amerika ya. Jadi mereka tuh dari Eropa atau dari Perancis ke Amerika tuh kurang lebih 6 sampai 7 jam. Jadi tanggal 9 ya kalau berangkat pagi itu nyampenya siang gitu atau sore gitu ya. Harusnya siang sih kalau pagi. Nah, tim Perancis baru bahkan berangkat tanggal 9 karena tanggal 11-nya mungkin mereka nggak main. Yang aku nggak tahu tuh apakah boleh kalau misalnya tanggal 11 tuh ada yang main, boleh nggak sih timnas Perancis ikut masuk ke stadion nonton? Kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin mereka nggak dibolehin ikut nonton di stadion, mungkin mereka mungkin nonton juga di TV ya, tapi tetap harus ngumpul satu tim atau berlatih gitu. Jadi yang aku nggak tahu tuh apakah boleh misalnya nih ya, misalnya ada pertandingan Brazil melawan Senegal, misalnya Brazil melawan Senegal, apakah tim Inggris boleh masuk stadion untuk nonton? Kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya setahu aku ya. Jadi setahu aku kalau pertandingan manapun kecuali final ya, kecuali semifinal, kecuali tim kamu sebelum lolos, tim kamu misalnya kecuali tim kamu tuh udah nggak masuk lagi gitu atau kamu cuman mau nyemangatin, kamu boleh ikut masuk ke stadion. Tapi selama kamu belum main dan kamu belum keluar dari World Cup, kamu nggak boleh masuk stadion setahu aku. Jadi memang harus fokus untuk latihan gitu. Jadi kalau misalnya nanti final itu baru boleh. Misalnya finalnya Brazil Jerman ya, misal final Brazil Jerman untuk tim lain mau nonton setahu aku boleh gitu. Tapi karena kalau setahu aku squad itu dia ngikut tim ya. Jadi kalaupun ada jadwal pulang ke negaranya pasti harusnya pulang. Jadi kayak misalnya Inggris tuh dia nggak lolos final ya mungkin ya. Misalnya final tuh Brazil Jerman, eh tim Inggris misalnya mau nonton, setahu aku sih mereka tetap harus ngikutin jadwalnya tim mereka. Kalau misalnya harus pulang ya pulang setahu aku ya. Jadi ada tiketnya udah beli harus pulang ke Inggris gitu karena mungkin nggak akan ikut sampai final. Tapi aku tuh nggak tahu ketentuannya FIFA apakah semua tim itu harus pulang atau harus nonton sampai final, harus harus stay di Amerika sampai final, atau setelah setelah nggak masuk level bukan apa ya, setelah nggak masuk pertandingan kompetisi berikutnya, apakah mereka harus pulang atau dibolehkan pulang atau enggak gitu. Tapi setahu aku sih mungkin boleh pulang ya, misalnya kalau mereka nggak masuk ke final boleh pulang, tapi mau stay mungkin bisa aja. Tapi setahu aku tuh kalau tim itu mereka kalau harus kata coachnya pulang ya pulang gitu. Tapi gak tahu ya apakah boleh misalnya nih Harry Kane timnas kapten Jerman nggak mau nonton Jerman sama Brazil langsung di stadionnya, aku nggak tahu tapi mungkin pulang nontonnya di TV mungkin, atau nggak tahu, kurang tahu. Nah gitu, jadi kita tuh bakal akan ada World Cup tanggal 11 atau mungkin 4 hari lagi di Amerika tanggal 11 sampai tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli, di mana timnas Inggris udah nyampe udah nyampe ke Amerika tuh, lagi di Florida lagi berlatih. Dan timnas Perancis itu baru akan, setahu aku ya, kata Google tuh baru akan berangkat tanggal 9 Juni ini, di mana mereka tuh 7 jam sama sih. Inggris mungkin 5 sampai 6 jam ya ke Amerika, tapi ke Florida nggak tahu. Biasanya tuh naik Boeing ya, Boeing atau Airbus yang bisa long range gitu. Jadi karena Eropa tuh deket ya guys ya, Eropa sama Amerika tuh maksudnya kalau di pinggir-pinggir, jadi perbatasannya tuh deket ya, karena mereka tuh dipisahkan oleh laut ya kalau nggak salah laut. Jadi perjalanan ke sana tuh dari Inggris atau dari Prancis tuh 6 sampai 7 jam gitu. Tapi maksudnya nggak sampai ke Inggris bagian sebelah sananya enggak ya. Jadi masuk ke Amerika perbatasan gitu.
maksudnya gitu. Karena kan, di pinggir-pinggir itu dia tuh ada bandara. Jadi kayak di mungkin JFK itu, markasnya Delta Air atau mungkin langsung di Miami, Floridanya, gitu guys. Nah, nanti semua timnas negara-negara yang ikut Piala Dunia di mana mereka menang kualifikasi kemarin Piala Dunia, mereka akan ngumpul di sana, akan berkompetisi sampai akhirnya kita tahu juaranya siapa, juara Piala Dunia tahun 2026 gitu. Kalau aku sih nggak ikutan taruhan ya. Nah, biasanya untuk Piala Dunia gitu suka banyak taruhan guys. Jadi yang setahu aku tuh dulu zamannya apa ya? Judi bola ya, judi bola. Nah, judi bola itu banyak ya. Jadi kayak ada pertandingan apa, ada yang mau masukin berapa enggak. Nah, itu ada. Tapi setahu aku sekarang nggak tahu ya karena judinya udah beda. Judinya bukan judi bola, judi apa gitu nggak jelas. Nah, udah gitu ya itulah kita akan nunggu Piala Dunia. Habis Juli Agustus masuk ke HUTRI ya, namanya orang Indonesia udah untuk Karang Taruna di tiap-tiap RT itu mau biasanya bikin acara untuk 17-an tuh karena untuk udah Juli atau awal-awal Agustus udah mulai beres-beres atau mau pasang-pasang ornamen 17-an. Nah, udah gitu udah ke sana persiapan menuju Natal dan Tahun Baru atau Sumpah Pemuda dulu. Sumpah Pemuda G30 SPKI Sumpah Pemuda, habis itu Hari Ibu kalau nggak salah, Hari Ibu Pramuka nggak ya, Hari Ibu, udah gitu Hari Bapak apa ada ya, udah gitu nanti masuk ke candlelight service atau masuk ke malam tahun baru udah gitu malam Natal dan tahun baru gitu, dan malam tahun baru terus tahun baru gitu. Bentar lagi ya guys ya tahun baru 2027 karena tahun 2026 ini termasuk tahun yang nggak kerasa ya, nggak kerasa tuh karena bener-bener cepet ya, nggak kerasa gitu guys.